Definisi pembelajaran. Belajar merupakan aktivitas menuju kehidupan yang lebih baik secara sistematis. Proses belajar terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap informasi, transformasi, dan evaluasi. Yang dimaksud dengan tahap informasi adalah proses penjelasan, penguraian, atau pengarahan mengenai struktur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tahap transformasi adalah proses pengalihan atau pemindahan struktur tadi ke dalam diri individu. Evaluasi adalah proses interaksi individu dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Menurut seorang ahli pendidikan, Dimyati X. Lalimut, bahwa belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena pengalaman. Dalam hal ini juga ditekankan pada kepentingan perubahan tingkah laku, baik yang dapat diamati langsung maupun tidak. Menurut Winterinto, belajar adalah suatu perubahan di dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Di dalam bukunya, Suprijono mengatakan bahwa proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Demikian, Hilgard dan Bower menjelaskan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu. Perubahan tingkah laku tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat, misalnya kelelahan dan sebagainya. Belajarnya setiap orang dapat dilihat dengan cara berbeda. Ada belajar dengan cara melihat, menemukan, dan juga meniru. Karena melalui belajar, seseorang akan mengalami perubahan dan pertumbuhan dalam dirinya, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, jika dipelajari berkaitan dengan dimensi motorik. Secara psikis, jika yang dipelajari berupa dimensi afeksi. Dalam proses belajar, pasti ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Ada hal yang menjadi tujuan dalam belajar. Klasifikasi hasil belajar menurut Benjamin Bloom yaitu 1. Ranah kognitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi analisa, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari 5 aspek yang meliputi penerimaan, jawaban, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Dan yang terakhir, ranah psikomotorik, berkenaan dengan hasil belajar yang berupa keterampilan dan kemampuan bertindak, meliputi 6 aspek yaitu gerakan refleks, keterampilan gerak dasar, kemampuan perspektual, ketetapan, keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan interpretatif. Regulasi diri dalam belajar. Regulasi diri berkaitan dengan bagaimana individu mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian tindakan yang ditujukan pada pencapaian target. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap performansi seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan. Pendapat Adler mengenai regulasi juga dapat sangat berkaitan bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya sendiri-sendiri.
Individu itu sendiri yang bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Setiap individu mempunyai kekuatan kreatif untuk mengontrol dirinya, bertanggung jawab terhadap tujuan akhir finalnya, menentukan cara memperjuangkan mencapai tujuan itu. Dapat disimpulkan pendapat Adler terhadap regulasi adalah bahwa setiap individu memiliki kemampuan dasar untuk mengontrol dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya untuk bertanggung jawab sesuai dengan tujuan hidupnya. Menurut Zimmerman dan Pons, ada 3 faktor yang mempengaruhi regulasi diri. Berikut ketiga faktor tersebut. 1. Individu. Faktor individu ini meliputi A. Pengetahuan individu. Semakin banyak dan beragam pengetahuan yang dimiliki individu, maka akan semakin membantu individu dalam melakukan regulasi. B. Tingkat kemampuan metakognisi yang dimiliki individu yang semakin tinggi akan membantu pelaksanaan regulasi diri dalam diri individu. C. Tujuan yang ingin dicapai. Semakin banyak dan kompleks tujuan yang ingin diraih, semakin besar kemungkinan individu melakukan regulasi. 2. Perilaku. Perilaku mengacu pada upaya individu menggunakan kemampuan yang dimiliki. Semakin besar dan optimal upaya yang dikerahkan individu dalam mengorganisasi suatu aktivitas akan meningkatkan regulasi pada diri individu. 3. Lingkungan. Regulasi diri dalam belajar didefinisikan sebagai suatu proses yang diarahkan pada tujuan di mana setiap individu terlibat dalam refleksi diri dan evaluasi diri untuk memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Dalam belajar berdasar regulasi diri, individu menetapkan standar pembelajaran tertentu, sengaja memiliki strategi untuk mencapai tujuan, misalnya perencanaan, terlibat dalam berbagai keterampilan, misalnya pengujian diri, untuk memantau perkembangan mereka, dan membuat modifikasi, misalnya merevisi standar ketika dihadapkan dengan rintangan. Kedua definisi ini bermakna bahwa pemikiran, perasaan, dan tindakan yang direncanakan oleh setiap individu diorientasikan dalam pencapaian tujuan pembelajaran mereka. Regulasi diri dalam belajar ini mengacu kepada menghasilkan pemikiran sendiri, perasaan dan tindakan yang terencana dan dengan secara siklus diadaptasikan dengan mencapai tujuan personal. Belajar sebagai suatu proses aktivitas kognitif. Belajar pada dasarnya adalah tahapan perubahan perilaku individu yang relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Adapun belajar sebagai proses pembentukan aktivitas kognitif dapat digambarkan sebagai berikut. Persepsi. Sebelum persepsi itu terbentuk, maka terlebih dahulu ada penginderaan. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat. Pada waktu individu menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembau, lidah sebagai alat pengecap, dan kulit sebagai alat perabaan yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. Alat indera tersebut merupakan alat penghubung antara individu dengan dunia luar. Stimulus yang diindera itu oleh individu diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti apa yang diindera itu, dan proses itu disebut persepsi. Tanggapan atau bayangan. Tanggapan adalah salah satu fungsi jiwa, dapat diartikan sebagai gambaran atau bayangan yang tertinggal dalam diri manusia sesudah melakukan persepsi terhadap suatu objek atau peristiwa. Berdasarkan indera yang digunakan untuk melakukan persepsi, maka tanggapan dapat dibedakan. Tanggapan visual merupakan hasil persepsi yang dilakukan oleh mata. Tanggapan auditif hasil pengamatan indera telinga. Tanggapan olfaktorik merupakan hasil indera hidung. Tanggapan gustatif hasil indera lidah, dan tanggapan taktil hasil indera kulit. Asosiasi dan reproduksi. Asosiasi adalah hubungan antara tanggapan yang satu dengan tanggapan yang lainnya. Reproduksi yaitu pemunculan kembali tanggapan-tanggapan dari keadaan di bawah sadar menuju arah kesadaran. Cara memunculkan kembali dapat terjadi karena kemauan individu dan tidak menurut kemauan individu, yaitu jika tanggapan itu dengan sendirinya mendesak dan muncul di kesadaran. Fantasi. Fantasi adalah kemampuan jiwa untuk membentuk tanggapan baru
atas tanggapan yang telah ada. Kemampuan jiwa individu untuk berkreasi dalam hayalan sebelum dituangkan ke dalam dunia nyata. Fantasi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu fantasi yang tidak disadari. Terjadi jika individu sedang tidak sadar telah dituntun oleh fantasinya. Individu melampaui dunia real, misalnya melamun. Fantasi yang disadari terjadi jika individu menyadari akan fantasinya. Kegunaan fantasi sendiri adalah sarana untuk memahami orang lain. Individu berpeluang melepaskan diri dari keterikatannya dengan ruang dan waktu, sehingga membantu manusia untuk bercita-cita. Memori adalah kemampuan jiwa individu untuk memasukkan atau learning, menyimpan atau retention, dan menimbulkan kembali atau remembering hal-hal yang di masa lalu. Istilah lain yang sering juga dipakai adalah memasukkan atau encoding, menyimpan atau store, dan menimbulkan kembali retrieval terhadap persepsi atau peristiwa lampau. Jika individu melakukan persepsi, maka apa yang telah dipersepsi itu sama sekali tidak hilang, melainkan disimpan dalam memori, dan jika diperlukan pada suatu waktu dapat ditimbulkan kembali. Berpikir. Pencapaian tertinggi manusia adalah berasal dari kemampuannya untuk melakukan pemikiran kompleks dan mengkomunikasikannya. Proses berpikir banyak memiliki aktivitas mental. Pada semua kasus berpikir dapat dianggap sebagai bahasa otak. Menurut Crow dan Crow, ada dua jenis berpikir, yaitu berpikir relaktif. Kemampuan jiwa manusia dalam menyeleksi pengetahuan yang pernah didapat dan relevan dengan tujuan masalah. Berpikir kreatif adalah kemampuan jiwa menerima, memberi alasan, kritis, dan mempergunakan hasilnya dalam problem solving. Tujuan berpikir adalah mencari pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Intelijensi. Umumnya, manusia mengenal intelijensi adalah sebagai istilah yang menggambarkan kecerdasan, kepintaran, maupun kemampuan untuk memecahkan masalah. Gardner mengemukakan bahwa intelijensi adalah suatu kapasitas untuk memecahkan masalah dan untuk menciptakan produk di lingkungan yang kondusif dan alamiah. Teorinya multiple intelligence yang terdiri atas 9 intelligence, yaitu kecerdasan verbal, kecerdasan matematis logis, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestis jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan natural, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan eksistensial. Belajar sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Menurut Zahara Idris, sistem adalah satu kesatuan yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak secara acak yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil. Pendekatan sistem yang diterapkan dalam pembelajaran bukan saja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga sesuai dengan perkembangan dalam psikologi belajar sistematik yang dilandasi dengan prinsip-prinsip psikologi behavioristik dan humanistik. Aspek-aspek pendekatan sistem pembelajaran meliputi aspek filosofis dan aspek proses. Aspek filosofis adalah pandangan hidup yang melandasi sikap si perancang, sistem yang terarah pada kenyataan. Sedangkan aspek proses ialah suatu proses dan suatu perangkat alat konseptual. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini merupakan aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proses. Oleh karena suatu sistem merupakan proses untuk mencapai tujuan melalui pemberdayaan komponen-komponen yang membentuknya, maka sistem erat kaitannya dengan perencanaan. Menurut Sanjaya, suatu proses perencanaan yang sistematis dalam proses pembelajaran memiliki beberapa keuntungan, di antaranya melalui sistem perencanaan yang matang karena sistem perencanaan disusun untuk mencapai hasil yang optimal. Melalui sistem perencanaan yang sistematis ini dapat menentukan berbagai strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui sistem perencanaan
dapat menentukan berbagai langkah dalam memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk ketercapaian tujuan. Semua sistem mempunyai misi untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Untuk itu, diperlukan suatu proses yang mengubah masukan atau input menjadi hasil atau output. Suatu proses tersebut secara tidak sadar dapat mengubah perilaku atau tingkah laku peserta didik. Karena di sini, pendidik memberikan peran yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Misalnya, sebelum individu mengalami proses belajar, ia tidak tahu tentang konsep X. Tetapi setelah ia mengalami proses pembelajaran, ia menjadi paham tentang konsep X. Dengan demikian, dapat dikatakan seseorang itu telah belajar atau mendapatkan umpan balik. Makna sistem dalam pembelajaran harus diaplikasikan dalam proses pembelajaran, agar pembelajaran tersebut mampu menghasilkan hasil yang optimal, yaitu mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada dalam diri siswa yang terdiri dari potensi kognitif, efektif, dan psikomotorik. Aplikasi sistem dalam pembelajaran mengandung makna sebagai berikut. Adanya pemahaman secara utuh, komprehensif, dan terpadu bahwa proses pembelajaran itu sangat penting dari berbagai elemen. Jika salah satu elemen tergantung atau rusak, maka akan mengganggu keberhasilan proses belajar. Maka dari itu, pendidik mempunyai peran utama yang mana seorang pendidik harus mampu dan memberdayakan semua elemen tersebut agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Adanya sifat dan sikap keterbukaan yang dimiliki pendidik dan siswa, yaitu adanya ketersediaan untuk menerima kritik atau informasi dari luar. Kita harus menerima kritik atau masukan dari pendapat orang lain. Tetapi, apabila dirinya merasa benar dan orang lain salah, maka sistem pembelajaran tidak akan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning.